Halo semuanya, selamat datang dalam audio pembelajaran ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Banyak orang terjerat dalam penyalahgunaan nafsa tanpa menyadari dampaknya yang besar terhadap kesehatan, kehidupan sosial, serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu nafsa, jenis-jenisnya, dampaknya, serta hukum yang mengaturnya. Simak baik-baik, agar kita semua bisa terhindar dari bahaya nafsa. Untuk yang pertama, mari kita membahas apa itu nafsa. Nafsa sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketiga jenis zat ini memiliki efek yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bahan sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kecanduan. Contohnya, heroin, ganja, dan morfin. Sementara itu, psikotropika adalah zat yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang, seperti ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Selain kedua kategori tersebut, terdapat juga zat adiktif lainnya yang tidak termasuk dalam narkotika atau psikotropika, tetapi tetap berisiko menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah rokok, alkohol, lem, dan minuman berenergi dengan kandungan kafein tinggi. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan nafsa dapat membawa dampak yang sangat merusak bagi individu dan masyarakat, seperti yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan sulit berpikir, halusinasi, hingga gangguan mental, kerusakan organ dalam seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, dan kecanduan yang bisa berujung pada overdosis dan kematian. Lalu yang kedua, dampak terhadap kehidupan sosial. Pengguna nafsa sering mengalami masalah dalam pergaulan, sulit mempertahankan pendidikan atau pekerjaan, lalu terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian atau perkelahian akibat kehilangan kendali diri, dan memicu konflik dalam keluarga karena perubahan sikap dan perilaku yang drastis. Lalu yang ketiga, dampak terhadap masa depan. Sulit mendapatkan pekerjaan karena rekam jejak penyalahgunaan nafsa, menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang menghambat proses rehabilitasi, dan juga kehilangan potensi diri dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas konsekuensi hukum dalam penyalahgunaan nafsa. Di Indonesia, penggunaan dan peredaran nafsa memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Lalu konsekuensinya adalah yang pertama, bagi pengguna nafsa, pengguna yang tertangkap dapat dikenakan hukuman rehabilitasi atau penjara maksimal 4 tahun. Dan jika ditemukan memiliki atau menyimpan nafsa dalam jumlah tertentu, bisa dikenakan hukuman yang lebih berat. Lalu yang kedua, bagi pengedar nafsa. Mengedarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam transaksi nafsa bisa dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada jumlah dan jenis nafsa yang diedarkan. Dan hukuman denda juga bisa mencapai hingga miliaran rupiah. Lalu yang ketiga, bagi yang membantu pengguna atau pengedar nafsa. Orang yang menyembunyikan pengguna atau bandar narkoba pun juga bisa dihukum. Bagi pihak yang menyediakan tempat untuk penggunaan nafsa, dapat dihukum hingga 12 tahun penjara. Semua hukum ini dibuat untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya nafsa. Lalu yang terakhir, kita akan membahas cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan nafsa. Menjauhi nafsa bukan hanya sekedar menolak, tetapi juga memahami cara-cara pencegahannya. Salah satunya
adalah dengan memilih lingkungan pergaulan yang positif dan menjauhi ajakan yang mencurigakan. Mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat seperti olahraga, seni, atau organisasi sosial juga dapat membantu menghindari pengaruh buruk. Jika menghadapi situasi di mana seseorang menawarkan nafsa, kita harus berani menolak dengan tegas dan segera mencari bantuan dari orang yang dipercaya, seperti guru atau orang tua. Selain itu, kita juga bisa berkontribusi dalam pencegahan dengan mengedukasi teman-teman tentang bahaya nafsa dan membantu mereka yang mungkin sudah terjerumus untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Jadi, kesimpulannya adalah nafsa merupakan ancaman serius yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan kita. Sebagai generasi muda, kita harus memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan nafsa agar bisa menjauhinya. Kita juga memiliki peran dalam pencegahan dengan menjaga diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan audio pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan selalu ingat untuk memilih gaya hidup yang sehat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.